Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Baiklah anak-anak, ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Ya, daring ke di pertemuan kita yang ketiga masih membahas di bab 1 tentang kerajinan limbah lunak. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, sekarang kita masuk ke kerajinan limbah lunak anorganik. Tapi sebelumnya, sebelum saya menjelaskan materi ini, seperti biasa, saya adalah Haisi Komalaria, guru prakarya kalian di kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, semoga kita semua walaupun hanya di rumah selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kerajinan limbah lunak anorganik. Nah, kemarin kan saya membahas tentang limbah lunak organik. Sekarang kita bahas tentang limbah lunak anorganik. Apa itu limbah lunak anorganik? Yaitu limbah yang dapat didaur ulang, yaitu misalnya contohnya adalah sampah plastik, kotak kemasan, plastik, dan kain perca. Nah, limbah-limbah lunak anorganik ini dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan masing-masing ya. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Nah, sedangkan limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat. Jelas itu ya anak-anak ya. Oke. Kita lihat di sini. Kemudian lakukan proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah lunak anorganik menjadi karya kerajinan. Nah, agar dapat membantu menyelesaikan masalah sampah lingkungan kita, mulailah dari sekarang semuanya, dari diri kita sampai ke orang-orang lain, maksudnya kita tuh harus menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Nah, dalam penciptaan produk kerajinan dari limbah lunak ini lebih kepada memunculkan ciri khas pengrajin dalam mengembangkan desain kerajinan. Contohnya misalnya gambar di sini, gambar yang A misalnya ini kan bisa dari limbahnya bisa dibuat dari tas, kemudian ini pensil, kemudian kerajinan seperti ini ya. Nah, cantik sekali. Oke, next. Kita lihat di sini, aneka kerajinan dari limbah lunak anorganik ini bisa dibuat tas dari limbah plastik kemasan, kemudian pensil hias dari kain perca, kemudian yang C ini adalah miniatur dari kotak kemasan, dan yang D adalah tas dari kain perca. Ini semua dari limbah lunak anorganik. Oke. Next anak-anak, kita lihat. Di sini, sejak dahulu masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jelas itu ya. Dari mulai kebutuhan rumah tangga, sekadar kebutuhan penghias atau kantor. Oke. Kita lihat di sini. Oke, next. Oke. Nah, contoh dari kerajinan limbah lunak anorganik itu bisa dari kerajinan limbah plastik. Misalnya yang pertama limbah plastik ya. Nah, jika kita perhatikan di daerah perkotaan, banyak orang berjualan di pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima. Contohnya di terminal atau di pinggir stasiun, dan hampir seluruh daerah industri dan perkantoran tersedia banyak pedagang musiman. Jelas itu ya. Dalam kehidupan manusia membutuhkan minuman. Minuman yang dijual pedagang pun berbagai macam bentuk dan ukurannya ya. Biasanya minuman ini dikemas dalam botol atau gelas plastik. Nah, bekasnya itu bisa kita gunakan untuk kerajinan. Oke. Nah, kita lihat di sini. Limbah plastik bekas kemasan diantaranya misalnya serbuk minuman, minyak goreng, pengharum baju, deterjen, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, jika diperhatikan gambar-gambar dan warnanya sangat menarik perhatian. Selain itu juga ukurannya juga bervariasi. Nah, limbah jenis ini memiliki ketebalan beraneka ragam. Jika dibuat menjadi karya kerajinan, dapat dikembangkan dengan berbagai teknik seperti misalnya anyaman, jahit, tempel, sambung, dan sebagainya ya anak-anak. Oke, next. Kita lihat. Nah, untuk limbah plastik ini
Kita bisa buat dari kemasan minuman, bekas kemasan minuman, sedotan, plastik bungkus, deterjen, plastik lembaran bekas potongan. Nah, kita lihat ya, cantik sekali nih ya. Misalnya yang A ini adalah bahan pembuatan kerajinan limbah plastik. Nah, kemudian yang B itu adalah sedotan, yang C adalah benang, resleting yang D, kemudian wristband, dan kain pelapis. Ini adalah bahan-bahannya ya. Kemudian alat pembuat kerajinan limbah plastik. Nah, alatnya yang jelas kita perlukan adalah gunting, kemudian lem tembak, mesin jahit, meteran, kemudian jarum jahit. Itu yang diperlukan ya. Nah, ini adalah contoh produk kerajinan limbah plastik, banyak dan sangat bervariasi. Kita lihat nih gambarnya nih, bisa dibuat. Untuk yang A ini adalah kerajinan limbah plastik dari bisa dibuat tas, kemudian yang B ada tapak meja, kemudian bisa dibuat payung, dan juga bisa dibuat jas hujan. Kalau udah jadi gini, oke juga ya menurut saya. Oke anak-anak, next adalah proses pembuatan produk kerajinan dari limbah plastik ini. Prosesnya seperti ini. Misalnya di sini adalah salah satunya adalah dengan cara dijahit. Kita lihat nih, kita buat dulu pola ukurannya, misalnya kurang lebih 20 x 25 cm misalnya kita membuatnya ya. Kita buat ini nih ya, apa namanya, tempat pensil misalnya. Kemudian jahit pinggirnya dulu dengan pelapis resleting agar bisa disleting, kemudian dijahit dari kiri dan kanan dengan membentuk segitiga. Dan next adalah jadilah kotak pensil dari limbah plastik. Kalau sudah seperti ini kayak bukan plastik lagi anak-anak. Oke, next yaitu kerajinan dari kotak kemasan. Tadi dari plastik, sekarang adalah dari kemasan. Nah, kemasan itu adalah sebagai bahan terluar yang berfungsi untuk membungkus sebuah produk agar sebagai pelindung produk. Nah, pada kemasan ini yang akan digunakan adalah kemasan yang berasal dari limbah pangan dan minuman ya. Jika diperhatikan bentuk kemasan ini biasanya monoton seperti bentuk kotak biasanya ya. Kemudian, ini adalah limbah kotak kemasan yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan berbagai teknik seperti teknik anyaman, sama tadi, teknik tempel, teknik lipat, teknik gulung atau pilin, teknik konstruksi, dan masih banyak teknik lainnya yang dapat ditemukan. Nah, di sini kita lihat bahan pembuatan kerajinan limbah kotak kemasan. Bahannya adalah misalnya kita menggunakan dari kotak kemasan bekas minuman, kemudian karung goni, lem fox, kemudian juga cat akrilik ya. Oke. Ini bahan-bahannya. Kemudian alat yang digunakan adalah misalnya lem tembak, gunting, cutter, dan kuas. Oke, next adalah produk kerajinan limbah kotak kemasan. Nah, ini adalah produknya, hasil produksinya, hasil kerajinannya bisa seperti ini. Misalnya kita buat yang seperti A adalah produk kerajinan limbah kotak kemasan, bisa dibuat kayak hias-hiasan seperti ini ya. Kemudian yang B adalah misalnya tas. Kemudian bindek, tas atau bindek ya, tempat-tempat pensil juga bisa dipakai nih ya gambarnya ya, yang seperti ini. Oke. Kemudian bisa juga kita buat miniatur kendaraan dari kotak kemasan. Nah, bagaimana cara proses pembuatannya? Kita lihat yang selanjutnya. Nah, proses pembuatan kerajinan limbah kemasan ini disajikan kali ini adalah membuat dompet terbuat dari kotak bekas kemasan susu cair 1000 ml. Contohnya seperti ini nih, kotak kemasan susu ini dipotong, kemudian dilipat segitiga, next kotaknya di bagian atas, dan buka lapisan kotak. Itu cara membuatnya. Kemudian lapisi bagian luar kotak ini dengan lem, kemudian gabung kembali dengan tekuklah mengikuti lipatan, next beri velcro atau perekat, dan beri hiasan pada dompet. Hiasan ini bisa kita beli di mana ya, di pasar atau di mana ya. Cantik sekali ya dompetnya ya. Oke, next anak-anak. Kita selanjutnya kerajinan limbah kain perca. Oke ya. Nah, kebutuhan sandang manusia ini berupa pakaian merupakan kebutuhan primer ya, sehari-hari yang dipenuhi, karena pakaian itu wajib kita gunakan sehari-hari untuk sebagai kita manusia ya. Oke, nah kita membuat baju ini kan, pengrajin itu kan membuat baju pasti ada kain-kain yang tersisa. Nah, dari kain-kain yang tersisa itu bisa kita buat lagi kerajinan juga ya, seperti contoh di sini. Nah, kita lihat ya. Sekarang sudah semakin banyak orang melirik produk kerajinan berbahan kain perca karena selain murah juga desainnya selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pengolahan limbah kain perca dapat dilakukan secara khusus dan sederhana, yaitu yang pertama
Pisahkan kain perca sesuai warna dan coraknya. Kemudian cuci kain perca dengan deterjen dengan memisahkan antara kain yang bercorak berwarna kuat dan bercorak warna netral. Hal ini untuk menghindari adanya percampuran warna atau luntur ya. Yang ketiga, kemudian kita pengeringan kain perca dilakukan di bantuan sinar matahari langsung. Dan yang keempat adalah membuat pola-pola sesuai dengan desain yang kita buat. Oke, next kita lihat di sini. Bahan pembuatan kerajinan limbah kain perca. Bahannya tadi ya sudah kita lihat, yaitu ya kain percanya yang sudah kita jemur, sudah kita cuci dan jemur, kemudian benang dan lem UHO. Ya, lem itu bisa pakai apa aja. Kemudian alatnya seperti biasa menggunakan mesin jahit jelas, kemudian gunting, lem tembak dan meteran untuk mengukur bagian-bagiannya ya. Dalam pembuatan kerajinan limbah kain perca ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu ditempel, bisa dijahit tangan, dianyam, dijahit mesin. Oke. Kemudian produk kerajinannya nih. Hasil dari pembuatan dari kain perca ini bisa menghasilkan kain perca seperti ini nih yang bagian A ya. Kemudian wadah alat jahit, aksesoris kalung, dan bisa juga tempat pensil. Oke, cantik sekali anak-anak. Ini adalah prosesnya nih. Nah, bisa kalian misalnya ini dengan teknik menjahit ya. Dari kain perca itu bisa kita sambungkan dari jelujur sambungan polanya, kemudian jahit dengan mesin juga, bisa kita sambungkan dengan mesin juga, kemudian pasang tali tasnya dan jadilah tas dari kain perca. Oke, anak-anak, cantik sekali anak-anak kerajinan ini. Baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Tadi kan kita tentang limbah anorganik ya. Sekarang saya lanjutkan juga biar ini ya materi kita tercapai. Oke, next. Kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Nah, kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan juga menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan berkualitas tinggi atau biasa-biasa saja. Jadi kemasan itu sangat penting. Nah, kemudian ada prinsip bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi ya, seperti misalnya plastik, kayu, serat alam, dan kardus, kaca, dan mika. Semua itu tergantung pada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasan. Nah, bisa kita lihat di sini. Gambar ini gambar kemasan produk pada limbah lunak. Nah, ini kan kemasannya kita lihat di sini ya, cantik sekali. Oke, next adalah contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Nah, ini proyek ini cara pembuatannya nih. Misalnya nih, sebelum kita membuat kerajinan lunak itu, kita harus membuat dulu perencanaannya. Apa yang dibutuhkan? Misalnya nih kita mau membuat bingkai foto multifungsi. Jadi identifikasi kebutuhannya adalah Dewi akan membuat undangan wisuda yang tidak hanya habis pakai buang, tetapi masih bisa bernilai manfaatnya. Jadi dia mau membuat undangan wisuda itu yang kira-kira bisa dipakai ya. Oke, kemudian ide gagasannya menentukan perancangan karya kerajinan dari limbah organik nih, misalnya dari kulit jagung. Kemudian menggali ide dari berbagai sumber majalah, surat kabar, internet, survei pasar. Jadi kita harus menggali dulu idenya dari mana. Bisa kita dari internet, dari surat kabar, dari survei pasar juga boleh. Kemudian yang keempat adalah membuat sketsa. Jadi kita sebelum membuat kerajinan itu harus kita buat sketsa dulu agar hasilnya lebih bagus ya. Kemudian pelaksanaannya ya jelas ya, seandainya kita membuat dari kulit jagung tadi kayak kemarin yang saya jelaskan minggu kemarin, kulit jagung itu harus dibersihkan dulu. Kemudian kalau mau mengambil warna yang bagus ini harus direbus dulu. Sudah bercampur warnanya dengan bagus baru kita jemur di bawah matahari. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bahan pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Nah, limbah kulit jagung ini bisa dibuat berbagai macam ini ya, kerajinan. Kemudian alat-alat sudah saya jelaskan. Bisa salah satunya misalnya gunting, lem tembak, karter, gosokan, penggaris juga bisa ya. Kemudian ini nih, kalian baca sendiri nih, bisa kalian lihat langkah-langkah proses pengolahan limbah kulit jagung sebagai berikut. Nih, bisa kalian lihat. Nah, dibersihkan dahulu, kemudian direbus dulu sesuai warna masing-masing. Misalnya warna hijau berarti kita ambil pewarna, direbus dulu dengan menggunakan pewarna yang berwarna hijau. Kalau kita mau warnanya merah, berarti kita rebus dengan pewarna merah. Jadi jangan dicampur ya satu-satu seperti itu. Nah, ini adalah kita cara membuat kerajinan apa ini kita lihat. Kotak tisu, tempat tisu dari kulit jagung. Sangat cantik sekali ini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke.
anak-anak? Nah, berarti dia di sini, oh bukan tempat tisu, ini adalah kayak apa sih, tempat foto undangan ya, oke. Buat undangan seperti ini, oke. Baiklah anak-anak, saya rasa sampai sini dulu materi yang saya akan jelaskan ke kalian. Saya harap kalian mengerti dan jelas tentang penjelasan dari saya. Nah, tugas minggu ini adalah saya ingin kalian membuat, kalau kemarin kan saya suruh rangkum ya. Jadi tugas kali ini langsung praktek aja kali ya. Langsung praktek aja. Saya ingin kalian membuat tugas dari kulit jagung aja. Nah, kulit jagung itu terserah. Mau kalian buat vas bunga, bisa kalian buka internet bagaimana cara membuatnya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Bisa kalian buat tempat tisu juga, saya rasa bisa. Kemudian tadi kita lihat tadi ada pajangan foto seperti itu bisa. Jadi saya minta kalian buat kerajinan karya dari limbah organik, yaitu dari kulit jagung. Nah, hasilnya nanti, kumpulnya nanti saya akan share bagaimana cara mengumpulnya di grup ya. Pokoknya kalian buat dulu kerajinan itu. Minggu ini kalian buat kerajinan dari kulit jagung. Warnanya sesuai selera kalian, bisa merah, kuning, hijau, sesuai dengan kalian buat. Kalau kulit jagung itu bisa dibuat vas bunga, itu cantik sekali ya. Karena saya juga sudah pernah melihat videonya. Bisa kalau kalian kurang jelas bagaimana cara membuatnya, bisa kalian buka video kalian masing-masing ya. Video di YouTube bisa ya. Oke anak-anak, saya akhiri video pembelajaran minggu ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tugasnya ya, nanti dikumpulkan ke saya langsung ya nanti, oke. Jika saya ada salah kurang dalam ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.